Kami persilahkan. Terima kasih, selamat pagi. Om Swastiastu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, namo buddhaya, salam kebajikan. Kepada yang terhormat para guru besar kami, para guru-guru kami, para senior, para sejawat saya, seluruh guru-guru yang hadir pada hari ini, para hadirin, para peserta yang saya banggakan dimanapun berada, pada hari ini, pada pagi sesi pertama ini, kami sangat berbangga bisa menghadirkan 3 pakar dengan kepakarannya yang tidak asing bagi kita. Jadi sudah hadir 3 pembicara pada sesi pertama ini, 1 guru besar, 2 doktor. Pada sesi ini juga akan hadir dari PT Otsuka yang akan memberikan beberapa masukan materi yang berkaitan dengan obat. Untuk tidak memperpanjang waktu, pada sesi pertama ini akan hadir Guru Besar Profesor Dr. Dr. Luh Ketut Suryani, SPKJ, konsultan. Beliau adalah guru besar kami, beliau adalah perintis, pejuang, dan beliau sudah menyelesaikan pendidikannya sebagai dokter pada tahun 1972, kemudian menyelesaikan sebagai psikiater di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga pada tahun 81 dan menyelesaikan gelar doktor di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga pada tahun 1988. Beliau adalah guru dan panutan kami. Beliau adalah pengajar, dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, dan perintis berdirinya bagian psikiatri Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Jabatan beliau adalah banyak sekali dari awal sampai sekarang. Terakhir jabatannya adalah sebagai pendiri dan direktur dari Suryani Institute Mental Health dan menjadi presiden of Committee Against Sexual Abuse atau KASA. Banyak penghargaan beliau yang sudah diterima sampai saat ini. Jadi kalau dibaca itu panjang sekali. Yang jelas beliau adalah banyak mendapat penghargaan dari pemerintah Provinsi Bali dan dari pemerintah pusat. Antara lain beliau dalam jasanya memajukan bidang kesehatan di bidang lanjut usia, jadi mendapat piagam penghargaan geriatri dari Provinsi Bali tahun 1997, dari Menteri Kesehatan pada tahun 1999, mendapat penghargaan dari Menteri Pemberdayaan Perempuan pada tahun 2005. Beliau adalah tokoh perempuan Bali dan pejuang untuk perempuan dan kesetaraan pada kesehatan jiwa. Jadi dengan demikian, untuk tidak berpanjang waktu, beliau akan menyampaikan materi kenapa orang mengalami gangguan jiwa berat. Jadi pada kesempatan ini, kepada para peserta yang hadir, yang akan mengajukan pertanyaan bisa menuliskan pada kolom chat, nanti akan dijawab pada sesi diskusi. Demikian kami sampaikan, kita hadirkan, saya undang Prof. Suryani. Selamat pagi, Prof. Silakan waktunya. Beliau akan menyampaikan dengan kepakaran beliau dengan gaya bercerita. Silakan, Prof. Terima kasih, Dr. Sasradi. Selamat pagi buat teman-teman, baik psikiater maupun siapapun yang hadir saat ini. Permulaan kita merasakan bahwa semua orang yang mengalami gangguan jiwa adalah orang yang mendapat hukuman
atau mengalami kutukan dari Tuhan atau keluarganya atau yang lainnya. Dan malahan ada yang menganggap bahwa mereka mengalami gangguan jiwa tidak bisa disembuhkan. Kedokteran pun waktu itu juga masih memikirkan bahwa mereka mengalami gangguan jiwa berat adalah karena faktor keturunan dan sukar untuk disembuhkan. Tetapi setelah saya mempelajari bahwa kita punya spirit roh atma, maka pemikiran yang melihat manusia itu dari mind body saja berubah. Waktu saya menikah, malam pertama, pengantin pertama melakukan hubungan seksual, paginya saya mendengar bisikan, "Ibu, saya anak ibu." Nah, di sana saya berpikir, ini siapa? Dan kemudian selama dalam kandungan bisa ngobrol, bisa bercanda, dan seterusnya. Nah, belajar dari sini, saya mulai memikirkan bahwa kita punya spirit, roh, atma, yang tahu segala, lengkap dengan segala kemungkinan-kemungkinan yang akan dihadapi dalam hidup ini. Dan kemudian perjalanan orang itu ditentukan dalam 9 bulan dalam kandungan pembentukan kepribadian anak itu, beranikah atau tidak. Apa yang terjadi di luar, ibu bapak yang berkelahi, ibu bapak yang saling menyayangi atau dia menghargai janin itu akan terekam seluruhnya. Tapi banyak orang tidak pernah memikirkan hal ini, bahwa semua yang dilakukan oleh ibu bapaknya waktu ia dalam kandungan merupakan dasar kepribadian anak tersebut. Beranikah dia menghadapi tantangan? Maukah dia bergaul dengan orang lain? Bisakah dia ngomong dan sebagainya? Dan ujian terakhir adalah waktu dia akan dilahirkan. Apakah ibunya itu marah? Apakah ibunya itu takut? Apakah ibunya itu berani menghadapi tantangan? Itu adalah dasar dia menghadapi kehidupan. Dan setelah itu tidak cukup bahwa yang menentukan adalah 10 tahun pertama. Dia menjadi orang yang bisa rileks berhadapan dengan siapa-siapa atau ingin belajar dan sebagainya. Tetapi kebanyakan dari pasien-pasien yang kami tangani, mereka mengalami trauma. Dan ini tidak pernah dipikirkan. Selama kami menangani pasien jiwa, sebagian besar pasien hanya diberikan obat, dan obat. Dan kemudian malahan waktu kami praktek di Rumah Sakit Umum Bongaya permulaan menjadi residen psikiatri, mereka dirawat paling sedikit 2 minggu, paling lama 10 minggu. Itu luar biasa lamanya. Tetapi setelah kami mempelajari bahwa ini tidak harus seperti itu, maka terjadi perubahan, pemberian obat tidak terlalu lama, tetapi lebih dipikirkan adalah waktu kami merasakan bahwa melihat manusia itu tidak hanya mind body, tetapi mind body spirit sosio budaya. Nah, dari sinilah mulai kami menerima bahwa tidak mungkin orang itu bisa mengalami gangguan jiwa kalau tidak ada sesuatu di dalam kandungankah, waktu dilahirkan dan dibesarkan. Sehingga wawancara kami lakukan lebih dalam lagi dan lebih dalam lagi. Dan akhirnya penanganan gangguan jiwa bisa sesingkat mungkin. Apalagi digabungkan dengan diajarkan mereka memahami spirit roh atmanya itu. Sehingga mereka menggunakan penanganan mengenai gangguan jiwa tidak hanya memberikan obat, tidak hanya memberikan nasihat, tetapi dia menggunakan kemampuan dirinya untuk memahami dirinya. Nah, demikian yang bisa kami sampaikan, bahwa di dalam melihat gangguan jiwa itu tidak harus selalu berpikir bahwa dia karena faktor keturunan, tetapi saya lebih senang melihat itu karena trauma. Trauma waktu dibuat, trauma waktu dia di dalam kandungan,
trauma waktu dia dilahirkan, dan trauma 10 tahun pertama. Kalau ini bisa kita tangani dengan bagus, dia akan menjadi orang spesial dalam kehidupan ini. Nah, itu yang bisa saya sampaikan untuk bisa kita memahami bahwa manusia itu bisa berubah kalau dia ingin berubah. Prof, masih ada di masyarakat bahwa gangguan jiwa berat ini dikenali bahwa lebih banyak gangguan jiwa berat ini tidak bisa disembuhkan. Itu yang lebih sering. Jadi ada semacam stigma yang sudah diterima di masyarakat, bahkan takut kalau dibawa ke psikiater nanti dibilang gila, dibilang gangguan jiwa berat, yang jelas dibilang gila atau bodoh begitu ya. Jadi ketakutan untuk itu tidak berani dibawa ke dokter. Ini bagaimana untuk menyampaikan bahwa tidak semua gangguan jiwa itu gangguan jiwa yang berat. Mungkin titik beratnya mengenali gangguan jiwa berat itu, Prof. Ya, semua yang mengalami gangguan jiwa berat pasti akan berpikir bahwa ini kutukan, apakah ini sudah harus dia jalani. Tetapi kita sebagai psikiater, kalau ingin menanganinya, maukah kita wawancara lebih dalam lagi? Karena kami lihat sendiri bagaimana bisa memahami pasien itu dengan jelas, dengan lengkap kalau hanya melakukan wawancara beberapa menit. Nah, karena itu kita harus berubah diri sebagai psikiater. Maukah kita mendalami pasien ini tidak semuanya karena keturunan atau karena bahwa dia disebabkan karena tidak bisa diatur, tetapi karena menurut saya tadi adalah karena trauma itu. Ya, sekarang tergantung psikiaternya sendiri mau menerima bahwa gangguan jiwa itu karena trauma, apakah gangguan jiwa itu karena keturunan. Nah, kalau kita mau menerima bahwa ini karena trauma, mari kita dalami pasien ini. Obat hanya sementara, tetapi di luar obat banyak hal yang bisa kita lakukan dengan memperbaiki keluarganya, memperbaiki pasiennya, dan bisa kita buktikan bahwa dia bisa berubah. Nah, kalau mereka tidak dibawa ke rumah sakit, tidak dibawa ke psikiater, seperti yang kami lakukan dari Suryani Institute for Mental Health, kita mencari pasien itu, dekati dia. Permulaan mereka menolak, tetapi setelah dilihat bahwa penanganan kita cepat dan bisa dia kembali pulih, tentu dia akan menerima, dari mulut ke mulut akan tersebar. Nah, maukah kita turun ke lapangan seperti yang kami lakukan? Jangan menunggu pasien di rumah sakit. Ya, tentu tidak akan pernah kita menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat ini. Yang kedua, perlu ada penerangan lebih banyak lagi, seminar-seminar yang membawa mereka memahami bahwa setiap orang bisa mengalami gangguan jiwa. Tidak hanya orang tertentu saja, semua orang bisa mengalami gangguan jiwa berat kalau dia tidak bisa mengatasi masalahnya. Baik, terima kasih Prof. Sudah bisa kita dengarkan semua para hadirin bahwa pada dasarnya semua kita yang mempunyai fisik ini akan mengalami gangguan fisik, gangguan nyeri fisik. Tetapi kita semua yang mempunyai mental, berpikir, perasaan, itu akan mengalami potensi gangguan jiwa, gangguan termasuk gangguan jiwa berat, tergantung segala kondisi, mulai dari konsepsi, mulai dari pertemuan sperma dan ovum dalam kandungan, kemudian saat dilahirkan, kemudian bagaimana dibesarkan waktu awal-awal pertama, itu sudah dipaparkan oleh Prof. Sehingga dengan demikian, kesembuhan untuk gangguan jiwa, apalagi gangguan jiwa berat, akan sangat-sangat dimungkinkan kalau semua hal itu bisa dicegah sejak awal dan mendapat penanganan secara cepat. Saya kira itu yang menjadi titik berat penyampaian Prof. Untuk kemudian kita akan masuk kepada pembicara yang kedua. Beliau adalah pakar di bidangnya. Pembicara kedua adalah Dr. Cokorde Bagus Jaya Lesmana,
Saya mohon kepada panitia untuk menayangkan kurikulum vitae beliau. Selamat pagi, Dr. Sas. Ya, selamat pagi. Semangat pagi, Dr. Chok. Prof. Suryani sudah memberikan pengantar ya, bagi Prof. Suryani. Ya, saya bacakan kurikulum vitae beliau. Beliau adalah seorang akademisi, anak muda yang sangat-sangat aktif. Beliau adalah pengajar di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Beliau adalah seorang penulis dan juga peneliti. Beliau lahir 4 Maret tahun 76, pendidikan dokter di Universitas Wijaya Kusuma tahun 2002, sebagai psikiater di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana tahun 2005, kemudian mengambil S2 Administrasi, mendapat gelar Mars di belakangnya tahun 2018 di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, dan meraih gelar Doktor Biomedik di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana tahun 2012. Beliau adalah konsultan psikiatri komunitas pada tahun 2014. Banyak tulisan-tulisan beliau, baik itu tulisan ilmiah dari penelitian dan tulisan populer. Jadi dengan kepakaran beliau, sekarang beliau akan membawakan materi yaitu terapi psikofarmaka pada gangguan jiwa berat. Pada Dr. Djokordo Bagus Jaya Lesmana, kami persilahkan waktunya. Baik, terima kasih kepada Dr. Sasradi selaku moderator. Yang saya hormati Prof. Suryani, untuk kesempatan pagi hari ini sudah membuka acara, dan saya izin share screen terlebih dahulu. Dan sudah terlihat. Di pagi hari ini sangat berbahagia, mungkin sesuatu yang selalu kami tunggu juga untuk bisa menyapa para peserta masyarakat Bali utamanya yang hadir di webinar Beranda Kesehatan Keluarga ini secara rutin setiap bulan, dan kami sangat apresiasi tadi Senator kita Pak Agung Widiagung juga menyatakan preventif promotif perlu menyasar justru para guru-guru yang notabene sekarang kita pesertanya juga kebanyakan para guru SD, SMP, SMA yang berhadapan langsung dengan masyarakat kita, utamanya generasi muda. Sehingga tadi benar kata Prof. Suryani, kalau bisa di awal kita menyiapkan, tentu tidak akan sampai banyak tugas yang harus dikerjakan oleh para psikiater. Saya juga berbahagia karena pada kesempatan ini juga hadir Dr. Hervita Diatri dari psikiatri, seksi psikiatri komunitas, yang juga nanti akan banyak bicara tentang permasalahan di komunitas. Tetapi terlepas dari yang tadi Prof. katakan, Prof. Suryani katakan bahwa mencegah itu lebih baik, dan kalau sudah terjadi, apa yang bisa kita lakukan? Salah satu yang bisa kita lakukan, utamanya dari kalangan medis, yang melihat bahwa gangguan jiwa ini adalah suatu kondisi medis, tentu adalah memberikan terapi obat-obatan. Kita ketahui bahwa manusia itu adalah makhluk yang paling bisa untuk beradaptasi. Jadi dengan kemampuan tadi, mind, body, spirit-nya, tentu menjadikan manusia ini makhluk yang paling bisa beradaptasi. Sehingga ketika mereka mengalami gangguan, mengalami permasalahan, ketidaksempurnaan dalam memasuki kehidupan ini, ada upaya-upaya yang bisa dilakukan untuk mereka bisa bertahan dengan cara beradaptasi. Nah, terkait gangguan jiwa, tadi sempat memang sudah disampaikan, gangguan jiwa berat ini merupakan bagian dari gangguan jiwa itu sendiri. Ada yang umum kita kenal, ada depresi, cemas, penyalahgunaan obat. Namun yang paling diingat biasanya oleh masyarakat adalah yang paling ekstrim atau yang berat ini.
Nah, sementara berat sendiri ada beberapa yang sebenarnya bisa kita pecah lagi, apalagi kalau kita mengacu kepada penggolongan diagnosis gangguan jiwa Indonesia, sebenarnya ada lebih dari 600 kode penggolongan diagnosis gangguan jiwa. Tetapi yang paling diingat baik oleh kolega dokter, tenaga medis maupun masyarakat adalah yang berat dan ekstrim ini. Sehingga banyak istilah yang muncul di masyarakat untuk menstigma, tadi kata Dr. Sas, menstigma masyarakat dengan mengatakan mereka sebagai orang gila, orang bodoh, dan sebagainya, bahkan menganggap sudah tidak ada harapan. Padahal kalau kita lihat, mereka adalah manusia yang bisa beradaptasi, apalagi kalau dibantu, tentu prosesnya akan menjadi lebih mudah. Ini berita terakhir yang kami lihat dimunculkan di media, yang di satu sisi akan menambah stigma yang terjadi di masyarakat, ketakutan yang dimunculkan, di sisi lain membuat tenaga medis juga mengabaikan mereka yang mengalami gangguan jiwa ringan maupun sedang karena fokus pada yang berat ini. Sehingga seolah-olah bahwa gangguan jiwa itu hanya yang berat ini saja, yang membunuh, kemudian yang melakukan tindakan kekerasan dan sebagainya. Padahal ini adalah merupakan hasil akhir karena kelalaian kita, keabaian kita, kurangnya perhatian, kurangnya prioritas, seperti tadi disampaikan, yang membuat mereka yang harusnya mengalami gangguan jiwa yang ringan di awal, dengan sulit tidur atau apanya, mengalami satu gangguan jiwa berat atau krisis, kemudian yang membuat mereka melakukan suatu tindakan di luar kendali diri mereka. Karena ekstrimnya tindakan yang mereka lakukan, dampak kengerian yang ditimbulkan, banyak dari mereka akhirnya berakhir dengan tindakan yang tidak manusiawi, penanganan yang tidak manusiawi. Sehingga dikatakan di Indonesia ini seperti neraka. Mungkin Bali yang terkenal pulau sorga pun tidak terbebas oleh praktek pemasungan ini. Sehingga kita katakan Bali ini sudah tidak hanya pulau sorga, tapi pulau sorga dan neraka. Karena apa yang disajikan dengan glamornya pariwisata, ternyata kita juga menyimpan praktek pemasungan yang tidak manusiawi ini. Dan ini perlu kita rubah, perlu kita perbaiki. Nah, apa itu skizofrenia? Sedikit untuk menyampaikan ke masyarakat agar tidak kemudian melabel mereka dengan istilah yang kesannya tidak ada harapan. Jadi skizofrenia ini adalah gangguan jiwa yang menyebabkan munculnya gejala psikotik, yaitu gejala yang ditandai dengan adanya halusinasi, yaitu munculnya rangsangan tanpa adanya rangsangan panca indera, misalnya halusinasi mendengar suara-suara tanpa adanya stimulus orang yang berbicara, kemudian melihat bayangan tanpa adanya orang yang dilihat di depannya. Kemudian ada delusi atau keyakinan yang salah yang terus dipertahankan, kekacauan berpikir, sampai pada perubahan perilaku yang banyak diperhatikan oleh masyarakat, yaitu mulai dari mengamuk tiba-tiba, menangis, menjerit, membisu, dan sebagainya, sampai membuat akhirnya kita merasa ini ada yang salah dengan anggota keluarga kita, atau tetangga kita, atau orang yang kita hadapi. Dan ini sebenarnya terjadi dalam jangka panjang, tidak tiba-tiba. Namun kita hanya melihat hasil akhirnya, perubahan yang perlahan itu tidak kita perhatikan. Dan dampak yang ditimbulkan berupa gangguan jiwa berupa hendaya berat, baik dalam fungsi sosial, kepribadian, maupun hubungan personal. Di sini kita lihat onsetnya mulai munculnya adalah di umur 20 tahunan. Jadi boleh dikatakan semakin dini mereka menunjukkan adanya gangguan, maka semakin buruk prognosis atau harapan yang akan dihasilkan dari gangguan yang terjadi pada diri mereka. Nah, ini gejala premorbid, artinya sebelum terjadinya gangguan, yang saya ingin titipkan kepada Bapak dan Ibu guru yang hadir pada webinar ini untuk memperhatikan anak didik mereka. Karena banyak orang tua begitu senangnya kalau anaknya menurut dengan apa yang diinginkan oleh orang tuanya. Disuruh ke timur, disuruh ke barat. Sehingga kalau anak yang tenang, itu bagus. Padahal kalau kita lihat di sini, mereka yang tenang, pasif, temannya sedikit, suka melamun, introvert, tidak suka bicara, itu justru merupakan ciri mereka
bisa mengalami gangguan jiwa berat. Maka dari itu perlu Bapak dan Ibu guru memperhatikan anak-anaknya yang mengalami hal seperti ini. Tidak ada teman, bahkan kalau di masa remaja mereka belum mau berpacaran, nah itu perlu hati-hati. Tapi bukan berarti pacaran seperti orang dewasa, ya. Ada norma-norma yang harus diperhatikan. Apalagi senangnya hanya menonton TV, pasif, tidak mau bersosialisasi. Nah, ini perlu menjadi perhatian Bapak dan Ibu guru maupun peserta webinar ini, ada apa dengan mereka. Dan kita perlu mengecek perubahan ini apakah sudah berlangsung lama atau baru saja terjadi. Nah, kalau kita sudah memahami, tentu kita ingin menangani mereka. Strategi umum yang kami tawarkan dari psikiater adalah, pertama, ketika mereka sudah mengalami gangguan jiwa berat adalah dengan memberikan obat. Entah akan penanganannya di rumah atau dilakukan di layanan kesehatan, baik itu di puskesmas, rumah sakit umum, maupun di rumah sakit jiwa. Nah, dalam memberikan obat, kita akan melihat indikasinya. Kemudian obat yang mana akan diberikan, dosisnya seperti apa, dan tentunya ada informed consent bahwa mereka bersedia untuk ditangani. Karena sekarang ini kami melihat banyak dokter yang menjadi korban, karena di satu sisi kita percaya dengan pasien, tetapi pasien juga banyak yang melihat ada peluang untuk melakukan tuntutan kepada dokternya. Nah, monitoring juga perlu dilakukan dan tentunya penanganan memperhatikan berapa lama, sampai kapan perubahan yang ingin kita lihat dan kita evaluasi. Nah, selain obat, ada intervensi psikologis berupa psikoterapi yang bisa dilakukan, dan ini dilakukan tentu oleh tenaga ahli. Dan juga dukungan vokasional, artinya bisakah kita juga menyiapkan ruang untuk mereka bisa bekerja, kembali berfungsi, jangan hanya obat dan dokter saja yang punya urusan, tetapi setelah itu tidak ada yang mau mengurus, keluarga tidak mau, kemudian masyarakat juga tidak mau menerima mereka kembali ke masyarakat. Dan penanganan ini tergantung fase gangguan. Nah, untuk obat ini ada yang kita kenal dengan istilah antipsikotik. Jadi kalau gangguan jiwa berat, obatnya antipsikotik. Ada yang tipikal generasi pertama, ada yang atipikal generasi kedua. Ada yang berjenis oral, artinya tablet, ada yang juga berbentuk injeksi. Injeksinya ada yang long acting injeksi. Kalau pasiennya kepatuhan minum obatnya tidak bagus, sekarang minum, besok tidak, lagi seminggunya tidak, nah itu biasanya disarankan untuk menggunakan long acting. Tetapi setiap pemberian terapi akan ada efek samping yang perlu diperhatikan. Namanya dalam obat ada efek samping ekstrapiramidal, tardif dyskinesia, dan sindrom metabolik yang perlu kita perhatikan. Nah, untuk akut, kalau dia mengamuk, seperti tadi, kemudian menghancurkan sesuatu, membakar, dan kita tidak bisa mengendalikan, biasanya dilakukan terapi seperti ini, bisa dengan obat oral, bisa dengan injeksi. Ini obat-obatan yang buat para dokter perlu juga diperhatikan. Kalau di luar biasanya langsung dengan second generation, generasi kedua, tetapi tergantung ketersediaan kita ada di puskesmas ataupun di rumah sakit, yang mana yang ada itu yang biasanya diberikan. Minimal untuk menekan gejala yang muncul saat itu tidak sampai membahayakan diri maupun orang lain. Nah, ini pilihan obat yang biasanya diberikan untuk mereka yang mengalami gangguan skizofrenia. Jadi sudah banyak, tidak seperti bayangan dulu bahwa obatnya cuma satu. Kalau satu tidak berhasil, ya artinya tidak ada harapan. Tapi kita lihat di sini, dari sejak tahun 50, sudah banyak obat-obat yang bermunculan yang bisa menjadi pilihan untuk penanganan mereka yang mengalami gangguan jiwa berat. Jadi pesannya jangan takut, mereka tidak bisa diobati. Ada obat-obat baru yang akan membantu ketika obat lama sudah tidak berfungsi. Nah, yang terakhir kami lihat sudah masuk ke Indonesia ada golongan Brexpiprazole. Tahun 2015 itu sudah di-approve di Amerika, nanti dari farmasi juga akan menyampaikan sedikit, dari Otsuka akan bicara mengenai apa kelebihan dari obat baru ini. Nah, hal yang perlu diperhatikan ketika kita mendapatkan obat atau dokter ingin memilihkan obatnya, tentu
Pertama, bagaimana mengontrol gejala tersebut, responnya bagaimana. Kita juga harus menyampaikan ke pasien akan ada fase remisi, namun juga akan ada fase relapse. Mereka akan bisa kambuh. Jadi kalau kambuh itu bukan berarti tidak bisa disembuhkan. Banyak yang menganggap kalau anggota keluarganya kambuh atau pasiennya kambuh, oh ini sudah tidak ada harapan lagi, karena obat yang kita berikan sudah tidak berfungsi atau tidak bisa bekerja untuk pasien ini. Tidak, masih banyak pilihan dan ada istilah treatment resistant. Kalau mereka tidak bisa dengan 2-3 obat sebelumnya, ada pilihan obat lain yang bisa digunakan untuk terapi. Selain itu juga memperhatikan efek samping, pilihan pasien. Kalau pasiennya ekonominya tidak baik, jangan kemudian memberikan obat yang terbaru karena harganya masih mahal. Itu pilihannya yang generasi pertama, namun memberikan efek yang baik juga. Selain itu juga memperhatikan kualitas hidup, fungsi pasien, dan sebagainya. Nah, hal yang menarik yang belakangan juga mulai diperhatikan adalah adanya pengaruh genetik terhadap obat yang diberikan. Bahwa ada yang metabolisme cepat, ultra rapid malah dikatakan. Jadi kalau diberikan obat mungkin efeknya tidak akan sama dengan ya metabolisme lambat, sehingga kadang dosis yang tinggi itu tidak cukup karena terlalu cepat dia di metabolisme. Nah, ini juga perlu diperhatikan untuk tidak menganggap bahwa kalau ada kegagalan dalam terapi itu sepenuhnya karena obat yang kita berikan, tapi juga harus memperhatikan faktor pasien itu sendiri. Mungkin dia termasuk yang ultra rapid metabolisme, kemudian ada yang intermediate, bahkan ada yang buruk metabolismenya, sehingga terkadang sangat-sangat lambat dalam memecah obat yang kita berikan. Justru yang muncul adalah efek sampingnya. Nah, strategi yang bisa kami tawarkan juga untuk proses adaptasi yang kita pahami bahwa setiap orang itu punya kemampuan untuk beradaptasi, jadi jangan hanya memikirkan obat saja, tapi juga harus memperhatikan bagaimana strategi psikososialnya, bagaimana aktivitas fisiknya juga perlu disiapkan. Jadi sangat benar sekali ketika senator kita mencoba menyerap aspirasi di masyarakat, apa sih yang dibutuhkan. Jadi kita di kalangan medis mungkin hanya melihat, oh ini obat saja, terapi saja, secara farmakoterapi. Tetapi sebenarnya pasien ini adalah manusia yang membutuhkan berbagai macam aktivitas, tidur yang cukup, kemudian juga di sini seperti tadi dikatakan meditasi juga sangat membantu untuk kesembuhan mereka, perbaikan dari pasien-pasien kita. Nah, pesan yang bisa saya sampaikan untuk para peserta webinar tentunya bahwa pertama gangguan jiwa berat ini adalah kondisi medis yang dapat ditangani. Nah, jangan sampai karena ketakutan kita, karena ketidaktahuan kita mengucilkan mereka, menjauhkan dari akses layanan kesehatan, sehingga tidak ada penanganan yang manusiawi buat mereka. Kemudian skizofrenia adalah gangguan jiwa berat yang memerlukan penanganan. Dengan kita tangani, maka akan ada respon, ada kemungkinan untuk kembali bisa berfungsi. Sehingga penanganan ketika kita memberikan terapi obat ini harus bisa memperhatikan efikasinya, efektivitas dari obat itu, tolerabilitasnya, seberapa dosis yang ingin kita berikan, kepatuhan dari pasien dalam menggunakan obat, well-being, itu perlu diperhatikan, tidak bisa hanya melihat gejalanya tidak ada, tetapi well-being mereka, rasa bahagia, boleh dikatakan, rasa menikmati hidup itu juga perlu diperhatikan, selain kualitas hidup dan kemampuan fungsinya. Itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa membuka hati dan wawasan kita semua bahwa mereka yang mengalami gangguan jiwa berat ini perlu kita bantu, perlu kita tangani, kalau kita mau memberikan mereka kesempatan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Namun sebelumnya akan ada presentasi dari Otsuka. Kami mengundang dari Bapak Mehmet yang sudah bersama kami untuk menyampaikan sedikit terkait obat terbaru yang mungkin akan memberikan hasil lebih baik untuk pasien-pasien kita yang mengalami gangguan jiwa berat. Silakan Bapak Mehmet.
Ya, terima kasih Dokter Cok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih kepada Dokter Sasradi, Prof. Suryani. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami, PT Otsuka Indonesia, untuk menyampaikan informasi mengenai obat. Tadi sudah disampaikan Dokter Cok mengenai penanganan gangguan jiwa berat ya dok ya, termasuk salah satunya untuk gangguan skizofrenia, di mana beberapa tata laksana salah satunya obat, yang saat ini memang PT Otsuka Indonesia sudah melonsing produk terbaru kami ya dok ya, Rexulti namanya, isinya Brexpiprazole. Jadi nanti di slide kami informasikan mengenai profil dari Rexulti, apa benefit dan juga keuntungan atau keunggulan dari Rexulti ini. Saya izin share slide. Sudah tampil ya dok? Ya, sudah. Ya, perkenalkan dok, saya dengan Pak Mehmet, saya senior CNS Product Manager PT Otsuka Indonesia. Nah, terkait dengan tadi sudah disampaikan, sedikit disinggung oleh Dr. Cok, jadi dari tahun 1950, tipikal antipsikotik. Nah, untuk Otsuka kita launching waktu awal cukup booming ya dok ya. Jadi kita launching aripiprazole, saat itu satu-satunya antipsikotik yang bersifat parsial agonis dok. Jadi tahun 2002. Seiring dengan waktu di tahun 2015 kami juga PT Otsuka Indonesia mendapat approval dari FDA untuk kasus-kasus gangguan jiwa, salah satunya skizofrenia dengan isi Brexpiprazole. Artinya di sini memang ada penyempurnaan dari antipsikotik terdahulu aripiprazole dengan Rexulti atau Brexpiprazole. Nah, untuk ke depan juga kami cukup banyak meriset beberapa antipsikotik ya dok ya. Nanti kita juga ada beberapa antipsikotik dengan generasi terbaru untuk kami akan komitmen untuk mengembangkan obat-obat di bidang CNS. Nah, memang saat ini beberapa literatur dok, khususnya di Rexulti atau Brexpiprazole ini memang saat ini lebih menitik beratkan kepada kognitif dok. Ya, salah satu efek samping atau gejala yang memang harus ditingkatkan, dan juga beberapa perbaikan atau penyempurnaan dari efektivitas dan juga safety dari Rexulti dok atau Brexpiprazole. Kalau melihat dari histori dari perkembangan antipsikotik dari SDA dok, ada risperidon, olanzapin dan seterusnya. Memang di sini memang bisa mengcover dua gejala, baik itu gejala positif maupun gejala negatif, dan juga beberapa IPS, efek samping IPS yang lebih minimal. Nah, tetapi di sini ada beberapa isu yang memang terjadi pada pemakaian SDA. Salah satunya ada peningkatan weight gain, glukosa, dan juga ada peningkatan metabolic parameter. Nah, kami launching aripiprazole, dopamin parsial agonis, ya, dengan efek samping IPS juga minimal, tidak hanya mengcover gejala positif, gejala negatif, dan juga kognitif, tetapi ada beberapa isu juga dok. Aktivasi dari aripiprazole ini cukup banyak dikeluhkan juga, terutama seperti insomnia, ada juga akatisia yang memang terjadi pada beberapa kasus. Nah, untuk itu kami launching generasi ketiga, kita sebut SDAM. Jadi di sini serotonin dopamine activity modulator, jadi kami sebut memodulasi neurotransmitter serotonin system dan juga dopaminergic system. Nah, kemudian perkembangan waktu kemarin, per Juni kemarin, kita juga dapat informasi bahwa tidak hanya di serotonin dan dopamin, Rexulti juga mengcover cukup kuat di adrenergic system dok. Nanti slide berikutnya kami sampaikan. Jadi kombinasi dari profil dari Rexulti ini pada beberapa neurotransmitter system, Rexulti dapat memberikan efektivitas untuk pasien-pasien yang masih membutuhkan atau tidak ketemu ya, unmet need ya dok ya, medical need untuk pasien-pasien skizofrenia. Nah, untuk profil sendiri dok, jadi terkait dengan di D2 reseptor, jadi Rexulti sama-sama parsial agonis dok. Apa yang membedakan dengan aripiprazole? Jadi aktivitas intrinsiknya dok yang berbeda. Kalau kami sampaikan di pointer ini, jadi aktivitas intrinsik lebih kecil dibandingkan dengan aripiprazole.
Jadi sifat antagonisnya lebih kuat. Jadi ekspektasi klinis memang untuk gejala-gejala positif akan jauh lebih kuat dibandingkan dengan aripiprazol. Tapi dokter tidak perlu khawatir, Rexulti ini masih partial agonis, dok. Jadi efek samping yang terjadi pada antipsikotik yang antagonis seperti haloperidol, risperidon, IPS yang tinggi dan juga ada hiperproteinemia ini tidak terjadi pada pemakaian Rexulti. Nah, kemudian di 5-HT1A dan 5-HT2A potensinya 10 kali lipat lebih kuat dibandingkan dengan aripiprazol, dok. Ekspektasi klinis dari Rexulti ini juga baik untuk gejala negatif, ansietas, dan juga kognitif. Nah, ini sedikit informasi mengenai buletan ya, dok ya. Jadi kalau kita lihat saat ini yang seimbang, dok, yang balance brexpiprazol ini di 3 neurotransmitter. Jadi kalau dibandingkan dengan aripiprazol sendiri, dok, memang kuat di D2 saja, tapi di 5-HT1A dan 5-HT2A tidak terlalu kuat. Nah, kalau risperidon kuatnya di 5-HT2A. Jadi di sini ekspektasi klinisnya tadi sudah kami sampaikan, dok. Salah satunya juga untuk efek samping seperti insomnia, akatisia, memang ini lebih minimal dibandingkan dengan aripiprazol. Kalau melihat dari journey-nya, dok, ini di sini terlihat bahwa ada perbaikan pada beberapa neurotransmitter yang memang diriset oleh Otsuka, di mana di sini kita sebut modulator tadi, dok. Jadi memang dia mengembalikan ke fisiologis tubuh. Jadi di D2 partial agonis ikatannya kuat, 5-HT1A dan 5-HT2A juga ikatan kuat, dan juga di noradrenergic, dok, khususnya di alfa-1B dan juga alfa-2C. Nah, efektivitasnya tadi kami sampaikan untuk gejala positif dan negatif dan gangguan kognitif dengan minimal terjadinya efek samping seperti insomnia, akatisia, nausea, dan vomiting. Jadi kalau kita lihat di sini, dok, di D2 sama-sama kuat, tapi tadi aktivitas intrinsik itu lebih kecil dibandingkan dengan aripiprazol. Nah, untuk di 5-HT1A, 5-HT2A ini lebih kuat dibandingkan dengan aripiprazol. Nah, ini yang plusnya tadi, dok. Jadi di alfa-1B dan juga alfa-2C, Rexulti ikatannya cukup kuat, potensinya cukup kuat, sehingga untuk beberapa gejala kognitif akan jauh lebih baik dibandingkan dengan aripiprazol. Nah, beberapa monoamin ya, dok, ya, modulator untuk terkait dengan kognitif proses. Jadi di sini tidak hanya 5-HT1A dan dopamin, juga di sini noradrenalin itu berperan, atau noradrenergic berperan pada mood, emotion, dan juga cognitive function. Jadi kalau kita lihat di sini untuk profil dari mekanisme dari brexpiprazol, dok, di 5-HT1A memang di sini increase konsentrasi dopamin di prefrontal cortex, jadi terkait dengan efikasi di gejala negatif. Kemudian juga ini cukup menarik juga, dok, balancing pada D2 dan 5-HT2A juga menurunkan efek samping dari akatisia, insomnia, dan juga restlessness. Nah, yang cukup menarik tadi, dok, secara fisiologis tubuh memang di alfa-2 reseptor di sel body memang noradrenalin neuron menghambat rilis dari noradrenalin. Kemudian di terminal serotonin juga menghambat rilis dari serotonin. Dengan antagonisme yang kuat dari Rexulti ini, jadi akan meningkatkan kadar noradrenalin dan juga serotonin. Kemudian secara spesifik di alfa-2C reseptor juga meningkatkan kadar atau jumlah dari dopamin. Jadi secara sinergis, dok, dengan adrenergic 5-HT1A dan 5-HT2A dan dopamin, untuk efektivitas dari Rexulti ini juga seperti antidepresan juga dan juga pro-cognitive activity. Nah, untuk dosis, dok, kita ada 2 rekomendasi dosis. Pertama untuk pasien-pasien baru, dok. Pasien-pasien baru kita mulai hari pertama sampai hari ke-4 1 mg per hari. Kemudian hari ke-5 ke-7 itu masuk 2 mg per hari. Kemudian hari ke-8 masuk 2, 3, dan 4. Tergantung respon klinis dari setiap pasien. Nah, untuk memudahkan, dok, jadi untuk awal diberikan saja 1 mg, dok. Di hari ke-5-nya diberikan 2 tablet. Mohon jadi waktunya, baru, Pak Mehmet. Iya, dok. Mohon waktunya, Pak Mehmet. Iya, dikit lagi, dok. Nah, untuk pasien-pasien yang dari antipsikotik lain, dok, untuk yang ikatan kuat pada histamin, ini masih full dose dulu, dok, masuk 1 mg. Kemudian minggu kedua 1-2 mg, minggu ketiganya 2-3 atau 4 mg. Untuk yang di luar golongan PIN, ini bisa langsung turun dosisnya, dok, per 2 minggu sampai habis.
Ini kita lanjut saja, Dok. Nah, untuk bioequivalensi, Dok, dibandingkan dengan aripiprazol 2 mg Rexulti sebanding dengan 15 mg quetiapin 300 dan risperidon 3 mg. Evidence base ini yang short term, Dok, pada PANSS total score juga Rexulti 2 mg dan 4 mg signifikan pada perbaikan PANSS total score. Untuk respon rate juga penelitian 6 minggu juga signifikan baik itu yang 2 mg dan 4 mg. Nah, ini beberapa parameter, Dok, positif simptom, negatif, disorganized touch, kemudian uncontrolled hostility, dan termasuk PEC juga, Dok, baik 2 mg dan 4 mg juga signifikan dibandingkan dengan placebo. Nah, ini juga untuk PSP, Dok, 2 mg dan 4 mg signifikan pada penelitian 6 minggu. Untuk penelitian yang kognitif juga kita pakai parameter Cogstate Cognitive Test Battery. Di sini juga signifikan, p-value-nya di bawah 0,05. Nah, untuk long term study, Dok, terlihat di sini 71% Rexulti akan menghambat atau mereduce impending relapse, Dok, atau mencegah terjadinya relapse dibandingkan dengan pemakaian placebo. Nah, untuk safety-nya akathisia, weight gain, diarrhea, dyspepsia, tremor juga minimal terjadinya pada pemakaian Rexulti sebanding dengan placebo. Nah, untuk peningkatan berat badan juga tidak signifikan, Dok, hanya 1,2 sampai 2,1 untuk long term, jadi masih dalam batas normal, Dok. Nah, di sini untuk perubahan parameter metabolik juga baik 2 dan 4 mg tidak signifikan dibandingkan dengan placebo. Untuk prolaktin, Dok, tidak terjadi peningkatan baik itu yang short term study maupun long term study. Jadi dapat disimpulkan, Dok, Rexulti dari dengan beberapa ikatan balance di 3 neurotransmitter, baik itu 5-HT1A, 5-HT2A, D2, dan juga noradrenergic, Rexulti dapat memperbaiki gejala positif, negatif, dan gangguan kognitif dengan safety yang baik dan juga tolerabilitas yang baik. Baik, itu saja, Dok. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan bermanfaat. Baik, terima kasih Pak Mehmet. Jadi saya rasa ini ada harapan untuk kita dalam penanganan gangguan jiwa berat, utamanya skizofrenia, karena sudah ada obat terbaru yang hadir di Indonesia. Baik, saya kembalikan kepada moderator, Dr. Sasradi. Terima kasih. Terima kasih, Dr. Cok Bagus, dengan pemaparannya dan informasi obat dari PT Otsuka untuk para dokter, sehingga memungkinkan kita para dokter untuk memilihkan obat-obat yang tepat dengan efek samping yang lebih kecil, sehingga kesembuhan secara biologik itu bisa lebih cepat ditangani. Demikian tugas para dokter, para psikiater untuk menyembuhkan tadi secara biologik dan psikologis, ya. Bagaimana tantangannya untuk gangguan jiwa berat ini sangat dimungkinkan untuk bisa disembuhkan dan banyak hal yang mempengaruhi kesembuhannya. Tentunya setelah para pasien ini kembali dari rumah sakit ataupun pengobatan di rawat jalan, ini akan dikembalikan kepada para keluarga dan kembali kepada komunitas di masyarakat. Jadi